Salam, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh dapat berkumpul kembali di dalam kebaktian doa kita pada saat ini. Kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, kita boleh bersama-sama sebagai jemaat Tuhan bergumul dan berdoa di hadapan Tuhan. Dan biarlah dalam kebaktian doa ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan dan boleh menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian, Yesus Engkau Baik. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku tak mengenal kasih karunia-Mu, telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya
jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu kekal selamanya. Kasih-Mu kekal selamanya. Mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bahwasannya Tuhan itu baik di dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Dan itu terbukti sehingga kami ada saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, kami boleh datang bersama-sama dengan jemaat Tuhan di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh mengagungkan Tuhan lewat puji-pujian yang akan kami naikkan. Bahkan kami boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan berseru kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan secara bersama-sama. Dan biarlah lewat kebaktian doa ini, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh mengutarakan apa yang kami rindukan secara bersama-sama di dalam doa-doa kami. Dan biarlah lewat kebaktian doa ini juga kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kebaktian doa kami pada malam hari ini. Dari awal sampai akhir. Dan biarlah di dalamnya hanya nama Tuhan saja dipermuliakan. Dan setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebelum kita berdoa secara bersama-sama di hadapan Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh memperlengkapi diri kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya secara bersama-sama, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, Tuhan Aku Rindu. Aku rindu
aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh membaca kebenaran firman Tuhan dan akan merenungkannya. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kami, memperlengkapi kami di dalam kami menjalani kehidupan ini, bahkan boleh menjadi dasar bagi kami sebagai anak-anak Tuhan di saat kami boleh meminta sesuatu kepada Tuhan di dalam doa-doa kami. Urapi hamba-Mu yang akan menerangkan akan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah semuanya dapat dijelaskan dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami semua pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema firman Tuhan kita pada malam hari ini yaitu berjaga-jagalah. Untuk membahas tema firman Tuhan ini, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Saya akan membacakan bagi kita semua. LAI memberikan judul di dalam firman Tuhan yaitu nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia,
karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Injil Matius pasal 24 di situ berbicara tentang khotbah tentang akhir zaman. Di mana di dalam bagian kebenaran firman Tuhan, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang banyak, terutama kepada ke-12 murid pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya Anak Manusia atau dirinya nanti akan datang untuk kedua kalinya pada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhir zaman itu akan tiba waktunya. Dan waktunya itu kita tidak tahu. Tuhan Yesus sendiri berkata, tidak seorang pun mengetahui akan akhir zaman itu. Seorang anak pun tidak dikatakan, hanya Bapa sendiri. Dalam arti, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada kita manusia, bahwasannya sesungguhnya Tuhan datang ke dalam dunia untuk yang kedua kali. Dikatakan tidak ada manusia pun yang tahu. Di dalam kemanusiaannya dia membatasi diri, dia berkata, aku pun tidak tahu. Tetapi hanya Bapa yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Nah, karena tidak ada yang tahu, maka firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga di dalam menantikan Kristus datang kedua kali di dalam dunia ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di bagian yang pertama Tuhan mengingatkan kepada kita pada waktu air bah terjadi. Dikatakan sebelum air bah datang, sebelum Nuh masuk ke dalam bahtera, dikatakan orang-orang tidak ada yang tahu sama sekali apa yang akan terjadi. Tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa hari itu akan terjadi air bah. Tetapi setelah Nuh masuk dan tiba-tiba air datang, hujan deras datang, air muncul dari penjuru, dari bawah datang, dikatakan semua, dan akhirnya membuat manusia binasa kecuali Nuh dan keluarganya. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan datang kedua kalinya nanti pun dikatakan seperti seorang pencuri, dikatakan. Dia datang tiba-tiba dan tidak ada orang yang tahu. Karena kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, bahkan semua orang tidak tahu. Maka itu Tuhan telah memperingatkan kepada kita semua supaya kita berjaga-jaga di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, di dalam kita berjaga-jaga, artinya kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut Tuhan itu datang kedua kalinya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai wujud kita berjaga-jaga? Bapak Ibu Saudara, sebagai wujud kita yang nyata di dalam kita menantikan Tuhan datang ke dunia ini, yaitu mari kita sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan, mari kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, memiliki relasi yang erat dengan Tuhan. Mari kita bangun relasi kita yang baik dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi, kita duduk diam di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita mencari hikmat Tuhan, kira-kira apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita buat, kita lakukan hari ini. Sehingga apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Sebagai wujud kita berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Miliki relasi yang baik dengan Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan, mari kita hidup taat dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, sebagai rohaniawan, sudah banyak sekali firman Tuhan yang kita dengarkan. Baik lewat rohaniawan, baik mungkin lewat khotbah-khotbah di YouTube, baik mungkin firman Tuhan yang kita baca secara langsung lewat renungan pagi hari kita. Sudahkah kita melakukan kebenaran firman Tuhan? Sudahkah kita berjuang untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Memang kita adalah manusia biasa, Bapak Ibu Saudara. Sering kali kita jatuh bangun di dalam menghidupi kebenaran firman Tuhan. Tetapi jangan pernah kita menyerah.
Mari kita memohon kepada Roh Kudus, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan terus menguatkan dan meneguhkan iman kita, supaya Tuhan terus memampukan kita untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya dan kita semua tentunya dalam proses belajar untuk terus menghidupi kebenaran firman Tuhan. Tetapi di dalam proses belajar itu mari kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan untuk melakukan semampu kita, sekuat tenaga kita untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah berjaga-jaga dengan cara kita menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, dengan cara kita berusaha berjuang sedemikian rupa untuk melakukan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan datang kedua kali nanti, Dia akan berkata kepada kita semua, "Hai hambaku yang setia, mari datanglah kepadaku, masuklah di dalam rumahku dan makanlah bersama-sama dengan aku." Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa memberkati kita semua, meneguhkan iman kita semua, bahkan menolong kita untuk terus berjaga-jaga di dalam menantikan Tuhan datang kedua kalinya di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan secara bersama-sama. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami sebagai orang yang telah percaya, sebagai orang yang telah beriman kepada Tuhan Yesus. Kami harus berjaga-jaga di dalam hidup ini, dalam kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami sebagai orang yang telah beriman kepada Tuhan untuk menjalin relasi yang erat dengan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, sebagai umat yang telah percaya, untuk kami selalu menghidupi kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika Tuhan datang kedua kalinya nanti, Tuhan menyambut kami dengan sukacita. Dan Tuhan mengatakan kepada kami, kami adalah orang-orang yang setia, yang selalu berjaga-jaga menantikan akan kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa bersama-sama, memanjatkan pokok-pokok doa kita. Sebelum kita berdoa secara bersama-sama, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan dengan menyanyikan pujian dengan segenap hati. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan
dan kuasa, sekarang dan selamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala dan mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Pertama, mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh menolong kita, Tuhan boleh melawat kita, Tuhan boleh memberkati kita sehingga kita ada saat ini. Dan kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita. Tuhan telah menebus dosa-dosa kita, sehingga kita boleh dilayakkan di hadapan Tuhan. Bahkan kita boleh dijadikan anak-anak Tuhan. Mari kita mengangkat doa kita saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan, demi kebaikan Tuhan kami alami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan boleh menjaga kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kesehatan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup di dalam dunia ini. Dan kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan, berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah menyatakan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kau telah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Dan kami percaya Tuhan, di dalam kelemahan kami mengiring Tuhan. Tentunya ada banyak kekilapan kami, ada banyak kesalahan yang kami buat. Tetapi ketika kami mengakuinya di hadapan Tuhan, dengan kasih setia Tuhan, Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami berseru dan berdoa kepada Tuhan, sebelum kami meminta sesuatu kepada Tuhan, kami sadar siapakah kami di hadapan Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah. Kami adalah manusia yang berdosa. Kami adalah manusia yang penuh dengan segala keterbatasan. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Mungkin dosa yang telah kami lakukan lewat pikiran-pikiran kami. Mungkin dosa lewat perkataan-perkataan kami. Mungkin dosa lewat tindakan-tindakan kami, sikap kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Sucikan dan kuduskan kami dan layakkan kami untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa menyerahkan untuk gereja kita. Kita bersyukur kalau saat ini kita sudah beribadah secara online, maupun juga yang masih usia di atas 60 tahun dapat beribadah secara live streaming. Kita berdoa menyerahkan untuk seluruh pelayanan gereja kita. Para pelayan, para aktivis, majelis, kita doakan mereka. Supaya mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Supaya pelayanan mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Sehingga semua pelayanan di gereja kita dapat berjalan dengan baik. Dan kita berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan. Baik yang beribadah secara onsite maupun beribadah secara live streaming. Baik lewat persekutuan komisi-komisi yang ada, kita berdoa supaya jemaat kita dapat bertumbuh di dalamnya. Mereka boleh semakin hari semakin dewasa di dalam kerohanian. Mereka boleh semakin hari semakin dibentuk untuk semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa untuk kedua hal ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa pada saat ini untuk gereja kami. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kalau gereja kami boleh mengadakan ibadah secara onsite dan live streaming. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan yang boleh nyata di dalam gereja kami. Kami percaya itu semua bukan karena kuat gagah kami, tetapi itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan semata. Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk para aktivis gereja. Kami berdoa untuk para majelis gereja. Kami berdoa untuk para rohaniwan gereja yang Tuhan boleh percayakan saat ini untuk melayani di gereja ini. Kami berdoa Tuhan,
Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam segala pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Sehingga pelayanan yang mereka lakukan itu bukan hanya rutinitas belaka, tetapi itu pelayanan yang sungguh-sungguh dikerjakan dengan segenap hati untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah setiap kami yang melayani. Berikan kekuatan kepada kami, berikan kesehatan kepada kami, dan topanglah kami. Karena kami tahu Tuhan, kami sebagai pelayan Tuhan, kami tidak sanggup dengan kekuatan kami manusia, kami tidak mampu dengan kekuatan kami manusia. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah setiap kami yang melayani, mampukan kami. Sehingga ketika kami melayani, pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan di dalamnya Tuhan boleh pakai untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang beribadah baik secara onsite maupun beribadah secara live streaming di rumah masing-masing. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami semua. Biarlah setiap ibadah-ibadah yang kami ikuti sebagai jemaat Tuhan, itu bukan juga rutinitas belaka, tetapi ibadah-ibadah yang kami ikuti itu kami boleh ikuti dengan hikmat yang daripada Allah. Sehingga ibadah itu boleh membentuk iman kami, boleh membentuk kerohanian kami, boleh menjadikan kami boleh menjadi semakin hari semakin dewasa di dalam kerohanian kami, boleh membentuk karakter kami supaya karakter kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah jemaat kami Tuhan di dalam beribadah. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, di dalam mereka bekerja, di dalam mereka berjuang untuk mencari nafkah di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka di dalam kesehatan, Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, Tuhan berkati mereka di dalam keluarga mereka. Biarlah di dalam mereka bekerja, Tuhan yang memberkati, sehingga pekerjaan mereka boleh Tuhan buat berhasil. Tuhan anugerahkan kepada mereka di dalam kesehatan, supaya di dalam kesehatan yang Tuhan anugerahkan, mereka dapat bekerja dengan baik. Dan kami berdoa menyerahkan untuk keluarga lepas keluarga. Biarlah di dalam keluarga kami Tuhan, kasih Tuhan itu selalu mengalir di dalam rumah tangga kami. Damai sejahtera Allah itu boleh senantiasa kami rasakan di dalam rumah tangga kami. Sehingga di dalam keluarga kami dapat menikmati relasi yang baik, yang indah. Dan damai sejahtera Allah itu boleh senantiasa kami nikmati di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa secara khusus untuk jemaat kita yang sudah lanjut usia, yang sudah mengikuti vaksinasi yang kedua atau mungkin yang masih ada yang pertama. Tetapi pasti mereka akan mengikuti yang kedua. Kita berdoa untuk proses vaksinasi yang telah diikuti supaya antibodi mereka boleh terbentuk sesuai dengan harapan kita. Dan kita berdoa untuk mungkin 2 bulan atau 3 bulan ke depan, gereja kita pun akan membuka secara onsite untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, yang sudah mengikuti vaksinasi, mungkin sudah 2 atau 3 bulan mengikuti vaksin. Kita berdoa secara khusus untuk mereka supaya vaksinasi itu dapat berjalan dengan baik, antibodi dapat terbentuk dengan baik. Dan kita juga berdoa untuk rohaniwan dan majelis yang tentunya akan memfasilitasi, akan mempersiapkan ibadah untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa menyerahkan untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia. Kami bersyukur Tuhan kalau negara kami boleh memfasilitasi orang-orang yang sudah lanjut usia untuk boleh mengikuti vaksinasi, secara khusus vaksin COVID-19. Kami bersyukur Tuhan ada banyak jemaat kami yang sudah mengikuti vaksinasi. Mungkin ada yang baru, mungkin ada sebagian yang pertama, atau mungkin juga ada sebagian yang sudah mengikuti 2 kali. Kami berdoa Tuhan untuk vaksinasi yang telah mereka ikuti. Biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang menolong, sehingga vaksinasi yang mereka ikuti itu boleh membentuk antibodi mereka untuk melawan virus COVID-19 ini. Dan kami berdoa menyerahkan Tuhan, berikanlah kepada jemaat kami yang sudah lanjut usia,
kesehatan kepada mereka. Berkati mereka di masa tua, dan biarlah di masa tua iman mereka tetap teguh. Kerinduan mereka untuk datang kepada Tuhan terus berkobar-kobar di dalam hati mereka. Dan biarlah mereka boleh menjadi orang-orang tua yang boleh menjadi teladan bagi kami anak-anak muda, bagi keluarga masing-masing. Kami berdoa menyerahkan mungkin untuk 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Gereja kami akan membuka secara onsite untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, sehingga mereka boleh beribadah secara langsung. Mereka boleh dapat menikmati ibadah secara langsung kembali. Kami berdoa Tuhan untuk para rohaniwan, para majelis yang boleh Tuhan pakai. Kiranya boleh Tuhan berikan hikmat, sehingga boleh dapat mengatur semuanya dengan baik, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan tuntunan Tuhan saja, sesuai dengan rencana Tuhan saja, sehingga ketika harinya tiba nanti, bukan kami yang disenangkan, tetapi Tuhan yang disenangkan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa untuk Sekolah Kristen Kalem Kudus Ambon. Kita bersyukur ada sekolah Kristen Kalem Kudus Ambon boleh ada di tengah-tengah kota Ambon. Mari kita berdoa untuk para pengurus yang ada, baik yayasan, BP, guru-guru. Mereka boleh bekerja sama dengan baik. Mereka boleh memikirkan untuk memajukan sekolah ini dengan baik, sehingga anak-anak yang dititipkan oleh orang tua di sekolah ini dapat dididik baik secara intelektual maupun secara rohaninya. Mari kita berdoa untuk para guru, para pengurus yayasan supaya dapat bekerja sama dengan baik. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa menyerahkan untuk Sekolah Kristen Kalem Kudus Ambon. Kami berdoa menyerahkan untuk para pengurus yayasan, para pengurus yang BPH yang ada di sekolah, para guru-guru. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi satu tim yang solid, menjadi satu tim yang dapat bekerja sama dengan baik. Mereka boleh bersinergi, memikirkan, bahkan mengambil kebijakan-kebijakan yang baik untuk memajukan Sekolah Kristen Kalem Kudus Ambon ini, sehingga sekolah ini boleh berkualitas, sehingga anak-anak yang dipercayakan oleh orang tua untuk dididik di sekolah ini boleh senantiasa dibentuk secara intelektual maupun secara kerohanian. Terima kasih Bapa, berkatilah Sekolah Kristen Kalem Kudus Ambon. Biarlah sekolah ini boleh ada, menjadi terang di tengah-tengah kota ini. Dan biarlah dengan adanya sekolah ini boleh menjadi ladangnya misi, sehingga ada banyak anak-anak dapat mengenal Tuhan, dapat dibawa kepada Tuhan, bahkan boleh menjadi orang-orang yang boleh beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk secara khusus anak-anak yang mungkin akhir bulan ini akan mengikuti ujian kenaikan sekolah. Kita berdoa untuk mereka supaya mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik, dengan cara mereka belajar, supaya mereka dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk diri mereka, bahkan untuk keluarga. Yang kedua, mari kita juga berdoa untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2021 sampai 2022. Kita berdoa untuk promosi yang dilakukan oleh pihak sekolah, baik pendekatan-pendekatan lewat gereja-gereja, baik pendekatan-pendekatan lewat orang tua, bahkan mungkin lewat media sosial pun dilakukan. Kita berdoa supaya semuanya boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga hal itu boleh menarik perhatian bagi orang tua, sehingga ada banyak orang tua yang boleh mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik di Sekolah Kristen Kalem Kudus Ambon ini. Mari kita berdoa untuk kedua hal ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak yang akan menghadapi ujian kenaikan sekolah pada akhir bulan depan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak di dalam mereka belajar.
Berkatilah mereka Tuhan di dalam proses mereka belajar. Berikan semangat kepada mereka. Berikan hikmat kepintaran kepada mereka. Supaya mereka dapat menyelesaikan tanggung jawab mereka dengan baik. Dengan cara mengikuti ujian kenaikan sekolah. Dan mereka boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mereka boleh memberikan yang terbaik untuk diri mereka. Mereka dapat memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua mereka. Dengan memberikan nilai yang boleh memuaskan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk guru-guru yang tentunya yang akan menuntun anak-anak dalam mengikuti ujian kenaikan kelas ini. Berkatilah mereka Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk pendaftaran mahasiswa siswa baru ajaran 2021-2022. Kami berdoa menyerahkan untuk upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah Kristen Kalam Kudus Ambon ini. Mungkin mereka telah melakukan pendekatan-pendekatan khusus kepada orang-orang tua. Mungkin mereka telah melakukan pendekatan-pendekatan kepada gereja-gereja yang ada. Mungkin mereka juga sudah melakukan pendekatan lewat media sosial. Kami berdoa Tuhan buat semua sarana yang mereka pakai untuk mempromosikan sekolah Kristen Kalam Kudus Ambon ini kepada khalayak ramai yang ada di Ambon ini. Berkati Tuhan, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan itu boleh menarik perhatian para orang tua yang ada di kota Ambon ini. Dan itu boleh menggerakkan hati para orang tua. Untuk boleh mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik, diperlengkapi, dibentuk di sekolah Kristen Kalam Kudus Ambon. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin kita yang datang pada saat ini memiliki pergumulan masing-masing. Pergumulan saya dan pergumulan Bapak Ibu Saudara berbeda-beda. Dan tingkat beratnya pun berbeda-beda. Oleh sebab itu di kesempatan ini saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan. Mari kita membawa apa yang kita gumuli di hadapan Tuhan. Mari kita membawa segala beban hidup kita kepada Tuhan. Kita percayakan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Dan membiarkan Tuhan bekerja atas setiap pergumulan dan persoalan hidup kita. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, setiap kami boleh datang kepada Tuhan dan membawa beban kehidupan kami. Dengarlah setiap keluh kesah kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengangkat beban kehidupan kami. Dan kami percayakan setiap apa yang kami alami di dalam kehidupan kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bekerja, berkarya di dalam setiap persoalan hidup kami. Kami percaya tepat pada waktunya Tuhan pasti akan buka jalan keluar bagi setiap persoalan kehidupan kami. Mungkin kami saat ini ada yang lemah iman. Kuatkan dan teguhkan iman kami ya Bapa, supaya di dalam persoalan dan tekanan hidup yang ada yang kami alami, kami tidak meninggalkan Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami berdoa menyerahkan secara khusus untuk kehidupan kami sepanjang malam di dalam peristirahatan kami. Topanglah kami Tuhan di dalam istirahat kami. Jagalah kami sehingga kami dapat menikmati tidur malam kami dengan baik. Sehingga esok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur secara khusus pada saat ini Tuhan telah memimpin kebaktian doa kami dari awal sampai akhir. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah lewat ibadah doa ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara,
kebaktian doa kita pada malam hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.